Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan dan bagaimana manusia harus kembali kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati dan tuntun kami Tuhan, agar kami menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yeremia pasal 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Nunga takas hubege Efraim mengadungi songnon. Nunga dipisang hoau, jala olo doau, pisangon songon anak ni horbo naso niajar. Sai homa pawa rohaku, asatung saut muba, ai hodo Jahoba debataku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada dua topik penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pengakuan akan kesalahan kepada Tuhan. Hajaran Tuhan itu diakui sebagai hal yang wajar diterima. Yang kedua adalah harapan dalam hukuman itu agar Tuhan membawanya kembali. Artinya Efraim atau yang digambarkan bangsa Israel itu menyadari bahwa mereka salah dan meminta untuk dibawa kembali. Ini dua hal yang sangat penting. Bapak Ibu saudara terkasih, kisah di balik teks ini sejarah yang sangat panjang. Bermula dari kecemburuan terhadap hal yang tidak baik. Tentu ini sudah menjadi hal yang bertentangan. Kita tidak boleh cemburu terhadap hal yang tidak baik atau ketidakadilan. Status bangsa pilihan tentu itu berbeda dengan bangsa lain. Sudah sejak awal bangsa itu tidak dipimpin oleh manusia, tetapi dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhanlah yang mengutus nabi, imam, dan hakim sebagai pemimpin bangsa Israel. Bukan kekuatan manusia, bukan pikiran manusia. Tetapi bangsa itu punya kecemburuan terhadap bangsa lain yang memiliki raja, yang memiliki pasukan perang, yang memiliki pengawal. Tetapi Tuhan mengiyakan meskipun dengan kedegilan hati bangsa itu, sehingga mereka dipimpin oleh raja. Dan akhirnya raja inilah, pikiran manusia inilah yang membuat bangsa itu semakin jauh dari Tuhan. Mengandalkan kekuatan manusia ini membuat bangsa itu semakin jauh dari Tuhan. Ini sangat jelas. Jika mengandalkan kekuatan pikiran manusia membuat manusia menjadi kasar, jahat, mungkin itu persoalan yang berbeda. Tetapi mengandalkan pikiran kekuatan manusia akan membuat manusia jauh dari Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka berkoalisi dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan demi nama yang baik, demi status yang luar biasa. Tetapi mereka terbuang karena perbuatan mereka sendiri. Tuhan melihat bangsa itu sudah semakin jauh dari Tuhan. Dan bangsa itu merasa mereka sudah semakin hebat. Tetapi kita tahu dan kita akui adanya bangsa yang hebat. Di balik itu pun masih ada bangsa yang lebih hebat. Dan itu akan berlanjut seterusnya.
Mereka mengira berkoalisi dengan bangsa-bangsa sekitar adalah jalan terbaik. Ternyata bangsa Asyur, bangsa Babilonia jauh lebih berkuasa dari mereka dan mereka ditaklukkan. Dan itulah sebagai pengakuan ataupun kesadaran mereka akhirnya, dan kita bersyukur mereka tidak marah kepada Tuhan. Mereka tidak menghakimi Tuhan atas perbuatan itu. Justru mereka berkata, Tuhan, kami sudah dihukum dan kami menerima hukuman itu. Dan sekarang bawalah kami kembali agar kami menjadi bangsa pilihan. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang yang mengasihi atau setiap orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan menghajar ataupun memberikan didikan yang keras ketika anaknya melakukan kesalahan. Justru orang tua yang membiarkan anaknya dengan kesalahannya bukanlah orang tua yang baik. Orang tua harus memberikan didikan bagaimana supaya anak tersebut menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahannya dan kembali dan meminta dirangkul agar dia tetap sebagai anak yang dikasihi. Dan yang kedua adalah seorang anak juga harus mampu melihat makna dari teguran orang tua agar tidak serta-merta mengatakan orang tuanya kejam. Tetapi dalam dua hal ini kita harus bisa membedakan manakah yang dimaksud dengan didikan, manakah yang dimaksud dengan kasih, agar tidak tindakan kejahatan dikatakan sebagai bentuk kasih, agar setiap orang tidak terlalu luas mengatakan aku kan menghukumnya karena aku mengasihi, tetapi atas dasar kasih inilah hukumannya itu sudah membuat seseorang menderita. Sehingga kita harus betul-betul memahami makna ajaran yang diberikan Tuhan, makna kasih Tuhan, agar kita tidak berbicara Tuhan atas tindakan kita, tetapi kenyataannya kita lebih jahat daripada iblis yang ada digambarkan di Alkitab. Artinya boleh menghajar, boleh menegur, tetapi jangan dengan perkataan boleh tersebut kita malah dengan sebebasnya menghajar anak kita, bukan menyadarkan mereka tetapi menimbulkan rasa sakit hati. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, didiklah, ajarlah, tetapi jangan timbulkan rasa sakit hati, amarah dalam diri anak. Karena memang Tuhan menghajar bangsa itu demi kebaikan, menghajar untuk membawa kembali. Demikian juga ketika kita menerima ajaran teguran dari siapapun atau bahkan dari Tuhan, marilah kita seperti Efraim atau bangsa Israel yang meratap dengan mengatakan, Tuhan, aku sudah salah, aku menerima ajaran itu, tetapi sekarang bimbing dan tuntun aku Tuhan. Sehingga kita bukan orang yang terlalu mudah menyalahkan atau marah kepada Tuhan, karena kita percaya di balik sebuah didikan ada proses pendewasaan. Nah, seperti inilah perjalanan hidup kita nantinya. Apakah ketika kita hidup dengan mengandalkan pikiran kita, kemauan kita, Tuhan akan tetap mengasihi kita dengan status seperti itu? Tentu tidak. Jika kita adalah orang yang beriman, bangsa yang dipilih Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menghajar ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan juga akan mengasihi kita ketika kita mau datang kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Mengakui kesalahan dan bertobat kembali kepada Tuhan, itu adalah harus kita lakukan. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bercermin dalam firman Tuhan ini. Sudah bagaimana kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak selalu merasa benar padahal kita sudah salah di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu sebagai cerminan, sebagai terang untuk diri kita, dan sebagai penuntun untuk kita melangkah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman dan penyertaan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, telah mendengarkan teguran dan tuntunan-Mu. Biarlah kiranya
kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.